dengan dokter kami untuk mendiskusikan opsi pengobatan yang sesuai untuk Anda. RSCM Kirana menyediakan one-stop service untuk pelayanan retina yang merupakan pilihan tepat untuk screening retinopati diabetik serta masalah retina lainnya. RSCM FKUI prima, menolong, memberikan yang terbaik. Glaukoma adalah penyakit mata yang menyerang saraf penglihatan. Terdapat dua tipe glaukoma, yaitu glaukoma sudut terbuka yang umumnya tidak bergejala, dan glaukoma sudut tertutup yang dapat menimbulkan gejala akut, seperti mata merah, penglihatan buram, nyeri pada mata, atau nyeri kepala disertai mual dan muntah. Kebanyakan glaukoma adalah sudut terbuka yang tidak menimbulkan gejala di tahap awal penyakit. Namun kemudian, penyakit akan terus memberat hingga terjadi kebutaan yang permanen. Oleh karenanya, glaukoma seringkali disebut sebagai si pencuri penglihatan. Glaukoma adalah penyakit yang bersifat kronik dan progresif, yang artinya bila penderita glaukoma tidak mendapat penanganan yang tepat, kerusakan saraf penglihatan akan terus berjalan seiring waktu, luas lapang pandang akan terus menyempit hingga terjadi kebutaan total. Sifat progresif glaukoma dapat dilihat pada grafik berikut. Apabila glaukoma dideteksi dan ditangani sedini mungkin, kualitas penglihatan penderitanya akan dapat terjaga sehingga tidak jatuh dalam kondisi buta. Sebaliknya, bila glaukoma terlambat dideteksi dan ditangani, maka kualitas penglihatan akan berangsur menurun hingga terjadi kebutaan. Oleh karenanya, deteksi, diagnosis, dan penanganan glaukoma secara cepat dan akurat menjadi sangat penting. Perlu diingat bahwa pemantauan dan pengobatan glaukoma perlu dijalani seumur hidup. Karena pengobatan glaukoma bukan ditujukan untuk menyembuhkan penyakit, melainkan untuk sebaik mungkin memperlambat progresivitas penyakit glaukoma. Kunci untuk mendeteksi glaukoma sedini mungkin adalah dengan menjalani screening glaukoma, terutama bila Anda memiliki salah satu dari faktor resiko berikut. Yang pertama, berusia 40 tahun atau lebih. 2. Memiliki anggota keluarga yang menderita glaukoma atau kebutaan yang tidak diketahui penyebabnya. Yang ketiga, memakai kacamata minus atau plus yang tebal. 4. Pernah mengalami cedera pada area mata. 5. Memiliki penyakit kencing manis atau tekanan darah tinggi. Dan yang terakhir, mengkonsumsi obat anti radang steroid dalam jangka panjang. Untuk mendeteksi adanya glaukoma, dokter spesialis mata akan melakukan pemeriksaan tekanan bola mata, pemeriksaan luas lapang pandangan, serta pemeriksaan struktur syaraf mata. Seluruh pemeriksaan ini bersifat non-invasif, yang artinya tidak memiliki resiko efek samping. Oleh karenanya, pemeriksaan ini dapat dilakukan untuk individu dengan berbagai usia, sejak usia anak hingga dewasa dan lansia. Mari kita hindari kebutaan akibat progresivitas glaukoma pada diri sendiri dan orang-orang yang tersayang dengan memeriksakan mata Anda. Instalasi Pelayanan Kesehatan Mata Terpadu RSCM Kirana adalah penyedia layanan kesehatan mata berkualitas internasional dengan tenaga ahli terbaik dan peralatan lengkap dan mutakhir. RSCM Kirana menjadi penyedia layanan satu pintu untuk kesehatan mata bagi semua. Berlokasi di gedung eksklusif yang telah berdiri sejak 1 dekade lalu, RSCM Kirana memberikan layanan meliputi rawat jalan, rawat inap,
kamar bedah, serta integrated diagnostic center dengan mengutamakan keamanan dan kenyamanan pasien. Sejumlah fasilitas diagnostik modern dan berteknologi tinggi yang kami sediakan antara lain optical coherence tomography, yakni pemindai non-invasif yang berguna untuk mendeteksi kelainan bagian depan dan belakang mata. Fundus fluorescein dan indocyanin green angiography, keduanya menggunakan kamera khusus dan teknik pewarnaan zat kontras untuk menilai struktur pembuluh darah retina secara dinamis. Sejumlah kelainan pada retina hanya dapat dideteksi melalui pemeriksaan ini. Kami juga menyediakan pemeriksaan elektroretinografi dan visual evoked potensial untuk menilai fungsi saraf mata berupa hantaran kelistrikan dari saraf mata hingga ke pusat penglihatan di otak. Pemeriksaan lainnya yaitu perimetri Humphrey, merupakan pemeriksaan lapang pandang penglihatan yang berguna untuk mendeteksi gejala glaukoma, kelainan retina dan saraf optik, hingga gangguan di otak. Untuk mengetahui bentuk anatomi mata, dapat dilakukan pemeriksaan ultrasonografi mata yang menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi. Beberapa pemeriksaan untuk persiapan operasi intraokular dapat dilakukan dengan IOL master dan biometri imersi, dapat mengukur kelengkungan kornea dan panjang bola mata untuk menentukan kekuatan lensa intraokular ideal yang akan ditanamkan pada mata pasien. Kami siap menjadi mitra Anda dengan menyediakan pelayanan kesehatan mata one-stop service di RSCM Kirana. RSCM Kirana menolong memberikan yang terbaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung bersama kami di webinar awam tentang glaukoma yang pada siang hari ini diselenggarakan oleh RSCM Kirana dan secara khusus oleh KSM Kesehatan Mata FKUI RSCM. Perkenalkan, nama saya Dr. Hisar Daniel, spesialis mata. Saya akan memandu acara kita pada siang hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian dan semua hadirin yang sudah ada di dalam Zoom, kami harapkan untuk memperhatikan dengan baik karena setiap peserta mendapat kesempatan nanti di ujung di akhirnya itu mendapatkan 4 hadiah menarik. Ya, nanti saya sebutin di tengah-tengah aja ya. Kalau disebutkan sekarang nggak ada surprise-nya. Nah, yang penting adalah Bapak Ibu sekalian silakan perhatikan apa yang disajikan oleh para narasumber. Nanti jangan lupa bertanya. Nah, itu clue-nya. Jangan lupa bertanya. Karena hadiah menarik diberikan kepada 4 penanya terbaik. Oke, tanpa menunggu lama, kita akan masuk ke acara kita. Sebelum kita memasuki acara kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Kepala KSM Mata FKUI RSCM kepada Dr. Ari Jatikusumo, spesialis mata konsultan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Dr. Hisar. Suara saya terdengar? Terdengar, Dok? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Atas nama kelompok staf medis Dokter Spesialis Mata RSCM FKUI, saya mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang telah meluangkan waktu untuk hadir di seminar awal ini mengenai glaukoma, sebuah topik yang sangat penting namun seringkali tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Anda sekali lagi yang menunjukkan komitmen terhadap kesehatan mata dan peningkatan kesadaran mengenai glaukoma. Jadi sudah disebutkan dalam video sebelumnya bahwasanya glaukoma adalah penyakit mata yang serius yang dapat menyebabkan kehilangan penglihatan secara perlahan tanpa disadari oleh penderita sampai pada tahap yang cukup lanjut.
Yang ini dikenal sebagai pencuri penglihatan karena bisa berkembang tanpa gejala nyata yang bisa dirasakan oleh pasien dan sampai nanti apabila terjadi kerusakan yang signifikan. Hari ini kami telah dengan teman-teman sejawat dari Divisi Glaukoma, Dr. Astrianda, Dr. Firna, Dr. Ardia, dan Dr. Yulinda akan membawakan mengenai berbagi pengetahuan dan pemahaman terkini tentang glaukoma. Mereka akan membahas segala hal mulai dari penyebab, faktor risiko, metode diagnosisnya, hingga opsi pengobatan yang tersedia. Tujuannya adalah untuk memberikan Anda informasi yang komprehensif, praktis yang dapat membantu dalam pencegahan, deteksi dini, dan manajemen glaukoma. Kami juga nantinya akan ada sesi tanya jawab di akhir seminar sehingga Anda memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada para ahli-ahli tersebut. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada atas kehadirannya dan juga terima kasih kepada sejawat dari Divisi Glaukoma serta panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Acara ini memang adalah langkah pertama yang sangat berharga dalam memerangi glaukoma dan melindungi penglihatan Anda dan orang-orang yang kita cintai. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran dan pengetahuan kita tentang glaukoma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, sharing spotlight. Ya, terima kasih kepada Dr. Arijati atas sambutannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, demikian kita akan sambutan dari Dr. Arijati. Jadi kita akan masuk ke dalam acara kita, yaitu pemaparan tentang materi-materi dalam webinar awam glaukoma ini. Ada tentang pengenalan glaukoma, terapi obat glaukoma, terapi laser pada glaukoma, dan pembedahan pada glaukoma. Tanpa menunggu lama, saya persilakan kepada presentan pertama, Dr. Yulinda Artilaksmita, spesialis mata. Waktu dan tempat dipersilakan, Dok. Baik, terima kasih Dr. Hisar atas introduksinya. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Oke, ya, mudah-mudahan terlihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, Bapak yang telah hadir di siang hari ini. Perkenalkan saya Yulinda Artilaksmita, biasa dipanggil Mita, dokter spesialis mata yang berpraktek di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Mungkin kalau kenalan sama sayanya cukup singkat saja, tapi setelah ini saya akan mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk berkenalan lebih jauh lagi dengan yang lebih penting lagi, yaitu berkenalan dengan penyakit glaukoma ya. Siapa sih sebenarnya glaukoma itu? Glaukoma itu adalah suatu penyakit pada mata yang juga punya nama alias, yaitu si pencuri penglihatan. Penyakit ini tuh menyerang saraf penglihatan pada mata sehingga berakibat luasnya area pandang penderitanya itu akan menjadi berangsur menyempit. Terus menyempit sehingga bila tidak disadari dan tidak cepat ditangani, maka akan berujung menyebabkan kebutaan. Pada umumnya dokter akan menemukan tekanan bola mata yang tinggi di atas nilai normal pada penderita glaukoma ini. Gambar ini menjelaskan apa yang saya maksud dengan menyempitnya luas lapang pandang pada penderita glaukoma. Kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian lihat di gambar kanan atas, itu adalah gambaran bagaimana orang normal seharusnya melihat. Dengan kita melihat lurus ke depan saja, secara normalnya kita kalau lihat gambar ini ya, tidak hanya bisa melihat ibu-ibu yang sedang bersepeda saja, tapi kita bisa lihat bahwa di sebelah kanannya ada mobil, di sebelah kirinya ada motor, di bagian atasnya ibu tersebut menggunakan topi, itu harusnya kita bisa melihat secara lengkap ya, secara luas seperti ini. Tapi kalau pada penderita glaukoma yang lapang pandangnya atau luas pandangnya sudah menyempit, maka penglihatannya akan seperti di gambar yang bawah. Jadi kalau lihat nih di gambar bawah kiri itu kita sudah tidak bisa lihat lagi bahwa di sebelah ibu tersebut ada mobil, kemudian kita sudah tidak bisa melihat lagi ibu tersebut menggunakan topi, kemudian kita lihat nih di sebelah kanan bawah kita bahkan tidak bisa melihat secara utuh ibu yang bersepeda itu. Nah, ini gambaran yang kira-kira terjadi pada
penderita glaukoma yang sudah lanjut. Tidak jarang perubahan ini dari yang normal sampai yang sempit begini terjadinya perlahan, sedikit-sedikit sehingga seringkali penderita glaukoma ini tidak menyadari bahwa penglihatannya telah tercuri. Tidak bisa dianggap enteng, penyakit ini ternyata merupakan salah satu penyebab kebutaan permanen yang tersering, baik di dunia maupun di Indonesia. Kebutaan akibat glaukoma ini sifatnya irreversible atau permanen. Artinya kalau pasien atau penderita glaukoma itu sudah jatuh ke kondisi buta, penglihatan itu tidak bisa dikembalikan lagi atau kebutaannya tidak bisa disembuhkan. Tapi kalau penyakit ini sudah diketahui sejak awal, sejak dini, maka pengobatan glaukoma akan banyak membantu untuk mencegah terjadinya kebutaan akibat glaukoma di kemudian hari. Apa saja sih tanda-tanda atau gejala seseorang yang menderita glaukoma? Kalau kita lihat di sini bahwa gejala glaukoma itu kadang-kadang bisa menimbulkan gejala berupa sakit yang hebat di mata atau kadang-kadang sakitnya bukan di mata tapi nyeri hebat di kepala, kemudian disertai mata merah seperti pada gambarnya matanya merah, kemudian penglihatan bisa tiba-tiba menjadi buram atau kadang bisa juga disertai mual dan muntah. Akan tetapi, data menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil atau hanya sekitar 20% saja penderita glaukoma yang mengalami gejala-gejala tersebut. Sedangkan 80% lainnya sangat mungkin tidak pernah mengalami atau merasakan gejala apa-apa. Jadi tidak pernah merah matanya, tidak pernah sakit kepalanya, tapi ternyata menderita glaukoma. Dan ketika penyakit glaukomanya itu sudah lanjut, baru disadari bahwa penglihatannya sudah sempit, seperti melihat dari balik terowongan begitu ya, seperti melihat mengintip dari balik lubang kunci. Jadi penglihatannya sudah sempit atau penglihatannya ternyata berangsur-angsur sudah menjadi buram atau sudah menjadi redup tanpa sebelumnya disadari. Oleh karena itu kita perlu tahu nih, takutnya kan tidak bergejala ya, tidak disadari. Maka kita perlu tahu siapa saja sih yang sebenarnya bisa terserang penyakit glaukoma, apakah diri kita atau apakah keluarga kita itu beresiko terkena glaukoma. Ada beberapa faktor resiko atau faktor-faktor yang meningkatkan kemungkinan seseorang untuk mengalami glaukoma. Yang pertama adalah berdasarkan usianya. Kalau dari gambar ini kita bisa lihat bahwa glaukoma itu bisa menyerang usia berapapun saja, bisa bayi, bisa remaja, bisa orang tua, tapi individu-individu atau orang yang usianya itu sudah lebih dari 40 tahun itu yang paling sering terserang atau terkena penyakit glaukoma. Kemudian faktor berikutnya adalah riwayat keluarga. Jadi kalau di keluarga dekat kita atau misal keluarga dekat itu termasuk orang tua ya, kemudian anak, kemudian saudara sekandung kita ada yang menderita glaukoma, maka resiko kita untuk juga menderita glaukoma menjadi meningkat 6 sampai 9 kali lipat dibandingkan dengan orang lain yang memang keluarganya tidak ada yang glaukoma. Tapi kadang-kadang faktor resiko ini bisa jadi susah ya untuk diketahui secara pasti karena ternyata data menunjukkan bahwa separuh dari penderita glaukoma itu tidak terdeteksi. Yang ketiga adalah orang-orang yang menderita rabun jauh atau rabun dekat atau istilahnya mata minus atau mata plus itu menjadi memiliki resiko yang lebih besar untuk menderita glaukoma. Karena bola mata seseorang yang matanya minus tebal atau plus tebal itu lebih rentan untuk mengalami kerusakan akibat glaukoma ya. Kemudian resiko yang keempat adalah penderita kencing manis atau sakit gula atau diabetes dan tekanan darah tinggi atau hipertensi yang tidak terkontrol dengan baik itu juga bisa meningkatkan resiko seseorang mengalami glaukoma. Yang kelima, kalau pada mata pernah terkena cedera, mungkin
terkena kok bulu tangkis atau terpukul atau tertusuk, itu bisa menyebabkan terjadinya glaukoma di kemudian hari. Makanya sangat penting Bapak dan Ibu sekalian kalau matanya mengalami cedera harus diperiksakan ke dokter mata ya. Kemudian faktor resiko yang terakhir adalah penggunaan obat-obat, baik obat tetes mata ataupun obat minum, obat tablet, obat sirup yang mengandung zat-zat steroid. Zat steroid ini seringkali ada di dalam obat radang, obat anti mata merah, obat anti bengkak-bengkak sendi misalnya. Jadi Bapak dan Ibu pastikan kalau menggunakan obat-obatan seperti itu, apalagi dalam jangka waktu panjang, harus sesuai dengan instruksi dokter ya, dan harus sesuai dengan petunjuk dokter ya. Nah, setelah kita lihat tadi berbagai faktor resiko tadi, kita bisa menilai nih apakah kita atau keluarga kita ini punya resiko terkena glaukoma. Dan kalau memang iya, punya faktor resiko tersebut, apa yang harus dilakukan? Maka yang dilakukan adalah menjalani pemeriksaan atau screening glaukoma oleh dokter spesialis mata ya. Nah, dokter mata akan melakukan pemeriksaan tekanan bola mata, memeriksa kondisi saraf penglihatan mata, dan memeriksa luas lapang pandang mata untuk mendeteksi apakah ada glaukoma atau tidak nih ya. Dan pemeriksaan ini memang dianjurkan dilakukan juga secara rutin. Dari Kementerian Kesehatan menganjurkan nih orang yang usianya masih kurang dari 40 tahun itu dianjurkan untuk menjalani sampai 4 tahun sekali. Kalau usianya sudah di atas 40 tahun, dianjurkan periksa glaukoma dan periksa mata itu setiap 2 tahun sekali. Dan kalau seseorang itu memiliki riwayat keluarga dekat dengan glaukoma, maka sangat dianjurkan untuk matanya diperiksa atau menjalani screening glaukoma setiap tahun sekali ya. Baik, sebagai kesimpulan, harap diingat bahwa glaukoma itu seringkali tidak bergejala. Oleh karenanya penting untuk memeriksakan mata ke dokter mata, terutama kalau kita memiliki salah satu saja dari faktor resiko yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Dan ikuti petunjuk dokter terkait kontrol atau pengobatan yang nantinya diperlukan. Nah, bagaimana pengobatan glaukoma itu akan nanti dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Ardela, Dr. Astrianda, dan Dr. Firna setelah ini ya. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Hisap. Ya, terima kasih Dokter Mita. Jadi untuk presentasi yang pertama tentang apa itu glaukoma, seluk-beluk glaukoma sudah dipaparkan dengan sangat baik oleh Dokter Mita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut tadi seperti apa yang disampaikan Dokter Mita. Kalau pertama kita banyak mengetahui tentang apa itu glaukoma, yang berikutnya tentang bagaimana pengobatannya. Jadi saat ini presentasi tentang pengobatan pada glaukoma akan dipaparkan oleh Dr. Ardiela Yurunat, spesialis mata. Waktu dan tempat dipersilakan, Dok. Baik, terima kasih Dr. Hisar. Oke, izinkan saya share screen dulu ya. Oke, apa terlihat ya slide saya? Sudah dengan baik terlihat, Dok. Terima kasih. Oke, baik. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pada siang ini saya akan coba kita share ya mengenai obat-obatan glaukoma. Tadi Dr. Mita sudah menjelaskan mengenai glaukoma, faktor risiko dan bagaimana bisa terjadi glaukoma ya. Oke, jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Mita bahwa glaukoma adalah penyakit yang merusak saraf mata. Ditandainya biasanya ada tekanan bola mata yang tinggi, tapi memang tidak selalu ya. Kadang ada juga glaukoma dengan tekanan bola mata yang masih normal. Nah, ini contoh gambarannya nih. Pada mata normal nih kalau kita lihat, ini bagian depan mata, kemudian ini bagian belakang mata. Ini bagian belakang mata ini ada saraf ya. Nah, ini kalau kita lihat mata dengan glaukoma, jika dengan tekanan bola mata yang tinggi, ini dia tekanan bola matanya dia akan menekan ke seluruh struktur di dalam bola mata. Nah, ini yang paling rentan adalah bagian saraf mata di bagian belakang nih. Ini mata normal, saraf matanya masih baik. Nah, ini yang sudah glaukoma kita lihat perbedaannya ya, bahwa ini ada lingkaran di bagian dalam, ini hampir menyatu dengan lingkaran bagian luarnya. Kalau normal ini masih ada jarak ya yang cukup
jauh. Nah, ini kalau pada glaukoma seperti ini, jadi sarafnya makin ketekan, jadi dia makin tipis. Nah, kalau tidak ditata laksana dengan tepat, bisa menyebabkan kebutaan. Sampai saat ini memang belum ada pengobatan yang dapat menyembuhkan glaukoma. Jadi, diagnosis dini dan tata laksana yang tepat dapat mencegah progresivitas dari glaukoma. Nah, ini ada sedikit video biar mungkin Bapak Ibu ada gambaran ya. Jadi, bola mata itu tersusun ada cairan di dalamnya. Nah, cairan ini diproduksi, kemudian dia akan mengisi bola mata dan dia nanti akan keluar. Saluran keluarnya ini namanya anyaman trabekulum. Nah, ini yang biasanya pada penderita glaukoma terjadi gangguan nah di sininya. Nah, oke, jadi pada mata normal, produksi cairan dalam mata itu seimbang dengan aliran keluar. Jadi, eh, tekanan bola matanya akan normal ya, seimbang nih seperti gambaran ini ya, antara yang kiri dengan yang kanan. Nah, ini gimana sih bisa terjadi glaukoma? Kalau kita lihat, jadi tadi yang saya sudah jelaskan bahwa saraf mata di bagian belakang, ini bagian yang paling rentan. Jadi kalau ada tekanan, dia mendorong sehingga syaraf mata ini menjadi cekung nih ya. Kita lihat nih makin cekung ke bagian belakang, bagian posterior. Nah, ini dia jadi makin tipis. Nah, ini kalau dilihat di bagian depan, dia lingkaran dalamnya itu tadi yang makin hampir menyatu dengan lingkaran luar. Nah, jadi bagaimana tata laksana penyakit glaukoma? Nah, pada prinsipnya tujuan pengobatan dari glaukoma adalah menurunkan tekanan bola mata untuk mencegah kerusakan yang menyebabkan kebutaan. Jadi pengobatan itu diberikan sesuai dengan kondisi pasien. Jadi bisa dengan obat-obatan, khususnya obat tetes mata pada umumnya ya. Kemudian bisa juga dengan laser atau dengan operasi. Jadi bagaimana sih sebenarnya prinsip tata laksana glaukoma? Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa dengan adanya cairan yang terbentuk, nah kita coba buat menurunkan tekanannya adalah dengan menurunkan produksinya. Jadi produksi cairan dalam mata kita turunkan. Atau cara yang lain adalah kita tingkatkan aliran keluarnya supaya tekanan bola matanya bisa normal. Nah, ini macam-macam obat yang tersedia. Yang pertama adalah analog prostaglandin. Jadi, cara kerjanya dengan meningkatkan pembuangan cairan dalam mata. Nama-nama obatnya ada banyak ya. Ada latanoprost, travoprost, dimatopros, dan taflupros. Ini yang belakangnya pros-pros. Nah, ini dia golongannya ini analog prostaglandin. Nah, memang semua obat pasti ada efek selain efek utamanya, yaitu kita sebut efek samping. Nah, efek samping ini bisa saja terjadi walaupun tidak selalu terjadi ya. Jadi bisa dialami oleh pasien. Nah, efek sampingnya ini bisa menyebabkan adanya perubahan warna menggelap pada selaput pelangi mata. Ini contohnya pada gambar yang sebelah sini. Ini kita lihat nih pasien ini diberikan obat analog prostaglandin pada mata yang sebelah kanan, pada mata kiri tidak. Ini kita lihat bagian selaput pelangi matanya lebih gelap nih ya dibandingkan mata yang sebelahnya. Kemudian bulu mata bisa lebih panjang. Nih contohnya nih kita lihat nih saat menutup mata, nih mata kanannya bulu matanya lebih panjang dibandingkan mata kiri. Juga lebih lebat. Kemudian kulit di sekitar matanya bisa agak menggelap. Nih kita lihat ya kulitnya lebih menggelap. Mata juga bisa merah, gatal, dan perih. Namun biasanya ini bersifat sementara. Kemudian golongan lain ada namanya beta blocker. Dengan prinsipnya adalah mengurangi produksi cairan dalam mata. Contohnya obatnya adalah timolol ya. Efek sampingnya ada kadang-kadang bisa menyebabkan nadi lebih lambat, bisa sesak nafas, tekanan darah rendah, mata merah, dan perih. Tapi sekali lagi ini tidak selalu terjadi ya. Kalau memang dialami pada pasien, jadi harus dikomunikasikan ke dokter matanya. Kemudian yang golongan berikutnya ada alfa adrenergik. Nah, ini untuk mengurangi produksi cairan dan meningkatkan pembuangan cairan pada mata. Jadi dia bekerja dengan dua prinsip. Contoh obatnya ada brimonidin. Efek sampingnya bisa menyebabkan tekanan darah rendah, kelelahan. Nah, kalau untuk matanya bisa mengakibatkan konjungtivitis alergi. Jadi matanya agak merah seperti ini. Biasanya kalau sudah terjadi alergi seperti ini, kita stop dulu obat ini. Jadi kita ganti dengan obat yang lain.
Kemudian obat yang lain adalah inhibitor karbonat anhidrase. Prinsipnya adalah mengurangi produksi cairan. Ada dibagi dua nih, ada obat minum juga ada obat tetes. Nah, obat minum ini contohnya acetazolamid. Ini contoh ada namanya Gluceta atau Glaucon. Efek samping bisa menyebabkan rasa lemas, bisa diare, kesemutan, ini yang paling sering efek samping kesemutan. Kemudian bisa juga hilang nafsu makan. Nah, untuk yang tetesnya ada dorzolamid dan brinzolamid. Efek sampingnya pada beberapa pasien menyebabkan penglihatannya jadi agak buram, kemudian matanya perih dan ada rasa pahit. Kemudian yang berikutnya adalah agen parasimpatomimetik. Ini dengan prinsip kerjanya meningkatkan pembuangan cairan pada mata. Contoh obatnya adalah pilokarpin. Nah, efek sampingnya pada beberapa pasien bisa menimbulkan mata merah, kemudian rabun jauh, juga sakit kepala. Nah, obat-obatan ada juga yang kombinasi. Artinya maksudnya kombinasi adalah dalam satu botol obat ini terdiri dari gabungan dari 2 obat, bahkan mungkin ada yang 3. Tapi sampai saat ini sih biasanya hanya 2 obat. Nah, ini bisa kombinasinya ada timolol dengan brinzolamid, ada timolol dorzolamid, timolol latanoprost, timolol mimatopros, atau timolol brimonidin, dan juga brimonidin brinzolamid. Ini contoh-contoh macam obatnya yang tersedia. Kemudian kenapa sih glaukoma itu harus diobati? Nah, ini seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Mita juga ya. Jadi harus diobati karena glaukoma itu kan menyebabkan kerusakan pada saraf mata, juga menyebabkan kebutaan. Dan perlu diketahui bahwa glaukoma merupakan penyakit yang kronis dan progresif, artinya dia berjalan terus bisa seumur hidup dan semakin lama bisa semakin memburuk. Jadi penggunaan obat glaukoma ini dapat jangka panjang hingga seumur hidup, atau bisa juga sementara sampai tindakan yang akan dikerjakan. Ini tekanan bola mata pada kita lihat yang warna pink ini adalah pada mata yang menderita glaukoma, sedangkan yang biru ini pada mata normal. Jadi tekanan bola mata itu memang berfluktuasi selama 24 jam, jadi tidak selalu sama ya, berfluktuasi. Ini kita lihat makin ke atas makin tinggi grafiknya tekanan bola matanya, kalau ini adalah waktu. Nah, kita lihat nih kalau pada glaukoma memang selalu lebih tinggi. Kemudian ini contoh nih bahwa dengan penggunaan obat-obatan ternyata memang berhasil menurunkan tekanan bola mata. Ini ada yang garis hijau yang paling atas ini adalah pasien tekanan bola matanya sebelum diberikan obat-obatan. Kemudian setelah diberikan obat-obatan ini yang berwarna-warni yang lain ya. Ini memang lebih rendah dibandingkan yang awal. Jadi berhasil memang perlu diberikan obat-obatan untuk mengontrol tekanan bola mata. Nah, selain obat-obatan yang digunakan, pasien-pasien glaukoma itu juga harus kontrol. Kenapa sih harus kontrol? Nah, karena glaukoma itu seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa tidak dapat disembuhkan, tapi dapat diobati. Dan glaukoma merupakan penyakit yang kronik dan progresif, jadi berlangsungnya seumur hidup. Kontrol yang secara rutin dapat membantu mencegah kebutaan. Dan kontrol ini juga perlu untuk memantau kondisi mata secara berkala. Dan jangan lupa setiap kontrol, pasien harus menginformasikan bila ada keluhan terkait obat atau terapi lainnya. Nah, kontrol juga penting karena dengan kontrol kita dapat menyesuaikan terapi yang dibutuhkan sesuai kondisi mata saat itu. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak atas paparannya Dr. Ardiela. Jadi sangat menarik dari 2 presentan sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, kita bisa belajar banyak hal tentang apa itu glaukoma dan bagaimana pengobatan pada glaukoma. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut kepada 2 pembicara berikutnya, saya mau jelaskan terlebih dahulu. Tadi kan saya sudah sebutkan nih di awal nih bahwa ada hadiah menarik, ada 4 hadiah menarik bagi para penanya yang terbaik. Jadi Bapak Ibu sekalian, sepanjang presentasi hari ini silakan bertanya lewat kolom chat. Nanti di akhir kami akan sediakan pula sesi tanya jawab interaktif. Mungkin hanya untuk 3 orang penanya saja. Nanti tinggal klik raise hand. Ada
di bagian akun Zoom Bapak Ibu sekalian itu ada gambar tangan, silakan raise hand untuk bertanya pada akhir dari presentan kita pada hari ini. Nah, apa saja hadiahnya nanti ya di akhir saya kasih tahu ya. Jadi sekarang tunggu dulu, dengerin dulu semuanya. Nah, untuk berikutnya kita akan mendengarkan paparan dari Dr. Astrianda Suryono SPM, konsultan yang akan menjelaskan tentang terapi laser pada glaukoma. Wah, canggih sekali ya, ada terapi laser pada glaukoma. Silakan Pak kepada Dr. Astrianda Suryono, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hisar atas introduction-nya. Slide saya sudah terlihat? Sudah, Dok? Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke bagian topik yang mungkin agak susah ya. Susah dalam arti penjelasannya mungkin akan sedikit teknis dan bahasa-bahasa yang dipergunakan mungkin ada yang terpaksa saya masih pakai bahasa kedokteran, tetapi jangan khawatir, saya nanti akan mencoba menjawab pertanyaan di akhir apabila ada yang belum jelas dan kita bisa berdiskusi. Jadi mohon maaf, tapi saya mencoba menjelaskan dengan sejelas dan sesimpel mungkin, sesederhana mungkin. Jadi tadi dua kolega saya sudah menjelaskan tentang glaukoma dengan sangat baik, Dr. Mita dan juga Dr. Ardiela telah menjelaskan ada pengobatan dengan memakai obat-obat tetes ataupun obat minum medikamentosa gitu ya. Jadi glaukoma ini memang betul adalah suatu penyakit yang dapat menyebabkan kebutaan secara perlahan. Kenapa? Karena ada kerusakan pada syaraf mata dan gejala-gejalanya adalah penyempitan luas lapang pandang yang terjadi perlahan ini, sehingga kalau sudah sangat berat akan terjadi kebutaan total yang sifatnya permanen. Sehingga sangat penting untuk kita memahami apa-apa saja yang bisa diupayakan untuk mencegah kebutaan ini. Nah, salah satu atau sebetulnya adalah faktor utama penyebab kebutaan pada glaukoma ini adalah faktor tekanan bola mata atau istilah kedokterannya adalah tekanan intraokular. Dia biasanya tinggi dan harus diturunkan untuk dapat mencegah kerusakan lebih lanjut pada syaraf mata yang ketekan kalau tekanannya tinggi. Nah, ini adalah jenis-jenis glaukoma, ada yang sudutnya tertutup dan ada yang sudutnya terbuka. Nah, kenapa kita bicara soal sudut nih? Kalau diperhatikan bola mata kita ini dari depan dan dari samping dia bentuknya bulat, tetapi di dalam ada suatu organ yang disebut dengan anyaman trabekular. Jadi dia lokasinya memang di sudut mata. Jadi di bagian depan mata, jadi secara umum ada dua kompartemen di mata gitu ya. Ada dua ruang, satu ruang di depan terdiri dari dinding depan mata yang disebut kornea. Kemudian ada cairan di belakang kornea yang disebut cairan aqueous. Nah, cairan aqueous ini yang dapat menyebabkan tekanan tinggi apabila dia tidak keluar dengan lancar. Nah, dia keluar lancarnya di mana? Di sudut tersebut, di sudut mata ini, di bagian depan ini. Dan di situ ada yang disebut anyaman trabekular seperti anyaman ya, memang bentuknya. Jadi dia terdiri dari sel-sel yang seperti got lah gitu mungkin analoginya, yang mengeluarkan air yang terus-menerus diproduksi untuk mencapai tekanan yang normal. Nah, air yang diproduksi terus-menerus ini dilakukan oleh si badan siliar, yaitu letaknya masih di bagian tengah mata, jadi belum di bagian belakang, tetapi persis di belakang ruang depan bola mata ini. Di belakang organ yang kita sebut sebagai iris ya. Jadi kalau iris itu pada orang bule mungkin yang ada bisa warna hijau, biru, abu-abu, dan pada kita ras Asia mungkin banyakkan yang coklat tua. Nah, ini iris ini apabila di bagian belakangnya terjadi bagian iris yang kita sebut badan siliar, ini yang memproduksi air terus-menerus, dan air ini yang harusnya keluar secara kontinu di anyaman trabekular di sudut ini. Nah, jadi sudut ini yang menyebabkan tekanan bisa tinggi karena adanya sudut yang tertutup atau terbuka tapi anyamannya tidak lancar mengalirkan air. Nah, hal-hal ini yang mungkin akan kita bicarakan lebih lanjut karena berbagai terapi laser umumnya akan mentargetkan area sudut ini. Nah, jadi tadi Dr. Ardiela sudah menjelaskan tentang obat-obat ya. Nah, ini adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menurunkan tekanan bola mata.
Tentunya kalau tekanannya tidak terlalu tinggi dan belum pernah dikasih terapi glaukoma, maka tetes mata adalah step pertama. Apabila tetes mata tidak bisa menurunkan tekanan sesuai harapan, baru kita mulai pikirkan tindakan lain, yaitu laser. Dan bila laser tidak berefek atau dampaknya kurang juga sesuai harapan, maka kita baru pikirkan tindakan operasi. Nah, ini mungkin juga sedikit untuk memperjelas lagi pada sudut yang terbuka. Sudut ini anyaman trabekularnya tampak, tetapi dia masuk ke dalamnya itu tidak lancar. Namun yang sudut tertutup, tadi mungkin di gambar yang di awal, sudut tertutup ini anyaman trabekularnya tidak tampak, sehingga dia masuk pun ke gotnya ini nggak bisa, gitu ya. Nah, apa yang bisa diupayakan dengan tindakan laser ini? Yang pertama, ada prinsip laser yang dapat meningkatkan aliran keluar cairan aqueous. Ini targetnya adalah si anyaman trabekular tadi, dan ini disebut sebagai laser trabekuloplasti. Kemudian yang kedua adalah tipe laser yang membuka sudut yang sempit atau tertutup, sehingga si anyaman trabekularnya ini bisa ketemu sama si cairan di dalam bilik mata depan. Dan ini ada dua macam, bisa laser iridotomi, bisa iridoplasti. Dan yang ketiga adalah untuk mengurangi produksi cairan tersebut yang disebut prosedur siklodestruksi. Nah, laser ini merupakan tindakan yang tidak invasif sehingga mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk pasien pulih setelah dilaser. Nah, ini adalah yang disebut trabekuloplasti. Mungkin saya tidak usah terlalu detail, tetapi intinya dia memang mentargetkan anyaman trabekulum ini supaya lebih terbuka, lancar, dan air bisa keluar ke luar bola mata. Jenisnya ada beberapa macam tergantung dari macam laser yang digunakan. Ada yang disebut laser argon, ada juga selektif. Nah, siapa-siapa saja yang bisa dilakukan laser trabekuloplasti ini? Yaitu tentunya dengan pasien yang mempunyai tekanan bola mata tinggi, ya, atau hipertensi okuli. Tapi hipertensi okuli ini bisa ada yang hanya tinggi saja tetapi saraf matanya bagus, ada juga yang hipertensi okuli tekanannya tinggi dan berlanjut menjadi glaukoma dan syarafnya mengalami kerusakan. Nah, ini adalah beberapa indikasi. Kita biasanya tidak melakukan laser kalau ternyata matanya sedang meradang atau inflamasi, ya, jadi ini dikontraindikasikan. Atau ada tipe-tipe glaukoma lain yang sifatnya sekunder sebagai akibat dari perkembangan dari kecil, misalnya ada perkembangan bentuk bola mata di dalamnya, nah itu kita tidak bisa lakukan laser ini. Juga glaukoma yang mempunyai pembuluh-pembuluh darah abnormal, itu juga kita tidak bisa lakukan. Dan tentunya trauma, dan jika efeknya tidak baik, kita sudah pernah lakukan pada mata yang pertama, maka tidak kita lakukan lagi pada mata kedua, kalau ternyata efeknya kurang memuaskan. Jadi ini ada hal-hal yang kita perlu perhatikan, siapa yang bisa dilaser, siapa yang tidak bisa dilaser. Ini akan saya skip, mungkin terlalu teknis, tapi jadi ini adalah contoh bagian mana sih yang dilakukan laser tersebut, yaitu ini yang titik merah-merah ini mungkin sebelah kanan. Nah, ada perbedaan antara tipe laser yang argon maupun yang selektif, dan itu biasanya kita pilihkan pasien yang sesuai. Nah, yang berikutnya adalah laser iridotomi. Iridotomi ini biasanya kita membuat suatu lubang kecil. Maaf, ini fotonya pasien bule sepertinya ya, jadi lubangnya kurang kelihatan, matanya biru. Tapi yang dipanah ini maksudnya lubangnya, jadi sangat kecil, dan dia ditujukan untuk membuka si sudut yang sempit, supaya anyaman trabekulumnya ini lebih membuka sehingga ada kontak langsung dengan aqueousnya, dengan cairan aqueous, dan bisa dikeluarkan ke luar bola mata. Nah, indikasinya ini yang sering kita pikirkan kalau terjadi suatu serangan akut. Jadi glaukoma ini selain bisa berjalan secara perlahan-lahan, ada juga tipe yang bisa terjadi secara akut. Jadi mendadak tekanannya tinggi sekali, ada rasa sakit, ada buram yang mendadak, ini yang disebut serangan akut. Lebih jarang dari yang perjalanan kronis, namun juga sama pentingnya untuk kita perhatikan dan ditata laksana secara cepat. Nah, dia perlu dilakukan laser iridotomi untuk secara cepat juga membuat jalur alternatif supaya si cairan ini bisa keluar ke anyaman trabekulum dan menurunkan tekanan. Nah, penelitian mengatakan dia nggak 100% bisa membuat sukses tekanan turun, tetapi cukup baik, yaitu 65-70% untuk menurunkan tekanan secara cepat pada khususnya yang mengalami serangan akut. Iridotomi juga dikontraindikasikan pada glaukoma tipe-tipe yang lain, yang ada pembuluh darah yang abnormal karena ini dapat menyebabkan perdarahan, dan glaukoma dengan sudut tertutup yang
tidak khas untuk laser iridotomi ini. Ya, jadi ada hal-hal juga yang bisa dikerjakan ataupun tidak bisa dilakukan. Ini alatnya, jadi sebetulnya pemeriksaan, kita tahu pemeriksaan mata biasanya pasien berhadapan-hadapan dengan dokter matanya. Nah, laser-laser ini pun juga hanya seperti itu, jadi jangan bayangkan dia masuk ke kamar operasi dan yang mengerikan, tetapi sama seperti saat pasien diperiksa matanya di lampu slit lamp ya. Jadi pasien menaruh dagunya mungkin di salah satu sisi di alat ini, dan dokternya dari sisi seberangnya melakukan penembakan laser ya. Jadi kok istilahnya serem sih penembakan, tapi ya memang karena alat pemeriksaan ini memancarkan sinar laser itu sehingga sangat sederhana dan biasanya pasien minimal rasa sakitnya atau bahkan tidak merasa sakit. Nah, prosedurnya ini sebetulnya umumnya sama, semua laser akan ada preparasinya, ada persiapannya, yaitu penetesan obat-obat. Yang pertama adalah obat untuk mengecilkan pupil ya, jadi anak-anakan mata ini dikecilin dulu supaya area yang ditembaknya ini bisa lebih luas ya. Nah, kemudian yang diberikan juga adalah obat tetes untuk menurunkan atau mencegah terjadi peningkatan tekanan bola mata. Nah, kenapa perlu dikasih obat pencegah peningkatan tekanan? Karena memang dengan adanya laser yang ditembakkan atau diberikan ke mata akan terjadi sedikit lonjakan tekanan secara temporer atau secara sewaktu saja. Nah, untuk mencegah lonjakan yang mendadak dan terlalu tinggi, maka biasanya kita terkadang memberikan obat untuk penurunan tekanan. Dan yang terakhir adalah obat tetes bius ya. Jadi nanti matanya mungkin sedikit baal setelah ditetes obat tetes bius ini. Kenapa mesti diberikan tetes? Karena kadang-kadang prosedur ini ada yang membutuhkan lensa khusus. Nah, seperti pada iridotomi ada sebuah lensa khusus yang ditempel di mata dengan bantuan ada gel juga di permukaannya, jadi tidak terlalu iritatif. Nah, ini mungkin ada, sebetulnya dia tidak sakit, tetapi akan tentunya mata yang ditempel sesuatu pengennya ngedip ya. Nah, ini kan nggak boleh karena kita mau masukin lasernya. Jadi mata harus terbuka dan dengan tambahan bius topikal ini lensanya bisa dipasang sehingga lebih memudahkan pelasarannya. Nah, lubangnya ini dibuat tadi seperti gambar yang sebelumnya, di lubang kecil sekali di pinggir iris. Jadi di pojok sekali di dekat anyaman trabekulumnya. Biasanya dilakukan di kuadran atas supaya ketutup oleh kelopak mata kita sehingga tidak membuat silau kalau misalnya terlalu terbuka ke pencahayaan umum ya di depan mata, maka dia bisa bikin silau. Tapi kalau lokasinya di atas, maka saat kita melek atau membuka mata biasa akan ketutup kelopak. Kemudian biasanya ini dokternya akan memilih area iris yang tipis untuk supaya lasernya lebih mudah. Nah, ini mungkin yang lebih jelas lagi, lebih besar ya. Jadi memang bervariasi sih lubangnya sekecil apa atau sebesar apa, tapi umumnya sedemikian ukurannya. Dan setelah laser kita meminta pasien menunggu dulu karena harus dicek tekanannya 15 atau sampai 1 jam setelah laser. Dan kalau memang nanti ada peningkatan tekanan yang sementara, tadi saya sudah katakan ada risiko tersebut, maka mungkin akan ditambahkan obat-obat glaukoma. Komplikasi umumnya sangat kecil dan biasanya akan lewat dengan secara natural begitu ya, yaitu tadi tekanan intraokular bisa meningkat sementara. Pada kasus tertentu bisa ada terjadi perdarahan yang sangat ringan, mungkin ada silau setelah tindakan laser karena memang kita mencahayakannya agak terang ya supaya kita bisa melihat area yang ditargetkan di laser itu. Dan pada jangka panjang dikatakan ada juga yang bisa mempercepat terjadinya katarak dan ada juga lubangnya ini menutup, tapi biasanya ini pada hal-hal yang mungkin pasien dengan kondisi lain yang selain glaukomanya. Nah, laser berikutnya adalah iridoplasti. Ini sebetulnya tidak membuat lubang, tetapi dia membuat modifikasi pada iris supaya si sudut bilik mata depannya lebih terbuka ya. Jadi ini sebenarnya memodifikasi struktur sudut-sudut mata ini supaya lebih terbuka dan aliran lebih lancar. Indikasinya sama dengan iridotomi, tetapi mungkin dia tidak harus pada yang akut saja, tetapi yang kronis juga bisa. Dan ini dilakukan terutama yang ada juga kelainan bentuk bola mata akan bisa memberikan manfaat ya. Nah, ini saya tadi katakan
pada akut tidak dilakukan, tapi bisa juga dilakukan apabila si iridotominya ini tidak memungkinkan ya. Jadi pada dinding depan bola mata itu pada kondisi akut terkadang dinding bola mata yang depan ini keruh atau bengkak sehingga kita sulit untuk menembakkan laser pada laser iridotomi. Nah, kalau kita nggak bisa lihat secara jelas area yang mau dibikin lubang, maka kita bisa lakukan iridoplasti di mana di sini tidak membutuhkan kornea yang terlalu jernih untuk memvisualisasi area targetnya si iridoplasti ini. Nah, ini sama persiapannya sama, ada obat-obat tetes untuk mengecilkan pupil dan untuk menurunkan tekanan bola mata jika mengantisipasi jika terdapat lonjakan tekanan dan juga bius topikal. Nah, ini kalau pada tadi iridotomi dia hanya di satu titik dibuat lubang, kalau iridoplasti dia bisa dilakukan area seluas 360 derajat pupil ya. Jadi diberikan titik-titik yang berjarak tertentu, biasanya antara 6 sampai 10 spot dalam satu kuadran ya, dengan jarak yang mungkin konsisten supaya rapih begitu ya. Dan dengan ditembakkannya laser di sekeliling 360 derajat ini, diharapkan iris yang di bagian pinggir itu lebih tipis dan membuka sudut yang sempit yang mengganggu aliran cairan tadi. Perawatan pasca tindakannya kurang lebih sama, kita cek dulu tekanan setelah laser, apabila tinggi maka kita menambahkan obat penurunan tekanan bola mata. Oh iya, tadi saya juga lupa, pada semua laser biasanya setelah tindakan kita berikan obat tetes steroid, karena ya tadi ada sedikit inflamasi atau peradangan pasca laser yang ringan, tetapi sebaiknya kita tangani juga dengan pemberian obat tetes steroid secara sebentar, mungkin sampai 7 hari atau sampai 14 hari. Komplikasinya juga minimal, biasanya terjadi peradangan ringan, mungkin lonjakan tekanan intraokular yang akan turun dengan alami, tapi kita biasanya obatin kalau memang ada tekanan meningkat. Kemudian biasanya gambarannya seperti ini nih, jadi di pinggir-pinggirnya ada seperti lebih ceplok-ceplok gelap-gelap gitu ya, itu sebetulnya adalah track ataupun bekas lasernya. Kalau dia terlalu tinggi, energi lasernya bisa terjadi suatu luka bakar ya, sebetulnya bukan luka seperti di kulit, tapi jadi ada perlukaan yang menyebabkan pembengkakan pada kornea ya, dan bisa terjadi nekrosis atau area iris yang jadi tidak pembuluh darahnya tidak baik. Tetapi ini hal-hal yang sangat jarang karena laser itu ya adalah suatu tindakan yang cukup sederhana dan pengerjaannya cukup cepat. Nah, yang terakhir mungkin adalah, ini istilahnya mungkin susah ya, cyclophotocoagulation, atau di Indonesianya maksa juga sih, cyclophotocoagulasi. Ini sebetulnya tindakan yang menggunakan laser, kita mentargetkan badan siliar. Tadi mungkin saya sudah sedikit cerita, ada bagian di iris kita, di mata kita yang membuat air terus-menerus, memproduksi air terus-menerus, dan ini yang menjadi target pada laser cyclophotocoagulasi ini, atau CPC kita sebutnya ya. Dan dia di bagian iris yang memproduksi air ini, ditembakkan laser tersebut, ada energi panas sehingga terjadi perubahan-perubahan sel dan air yang diproduksi ini menjadi lebih berkurang. Nah, dengan produksi yang dikurangin, otomatis harapannya tekanannya juga turun ya. Jadi berbeda dengan kedua laser sebelumnya yang memfasilitasi air keluar, ini dia memodifikasi air yang masuk ke dalam mata, gitu ya. Indikasinya sebetulnya sama, namun karena dia tindakannya lebih dalam hal ini energi yang digunakan untuk menembakkan ke bagian siliarnya ini mungkin sedikit lebih besar dibandingin iridotomi dan iridoplasti, sehingga kita biasanya memilih laser ini pada pasien yang mungkin penglihatannya sudah tidak terlalu buruk ya, karena biasanya bisa menyebabkan radang yang sedikit lebih berat dibandingin iridotomi dan iridoplasti dan trabekuloplasti sebelumnya ya. Jadi biasanya kita indikasikan untuk yang tidak bisa melihat atau penglihatannya buruk, tetapi ada keluhan biasanya nggak nyaman atau sakit akibat tekanan yang terlalu tinggi ini. Nah, biasanya ini menjadi pilihan laser untuk membantu meringankan rasa nyeri tersebut. Jadi kita selalu harus menimbang untung dan ruginya. Pada cyclophotocoagulasi, ruginya adalah mungkin radangnya bisa lebih hebat, dan kalau dia masih bisa lihat, tentunya ada efek bisa buram gitu ya penglihatannya. Jadi kita tidak mau memberikan risiko ini kepada pasien yang masih bisa melihat baik. Jadi kita pilihkan yang hanya problem dengan rasa nyeri ini, karena untungnya dari tindakan ini adalah membantu menurunkan tekanan, tapi memang ada peradangan yang lebih hebat,
tapi turun radangnya juga lebih banyak dan nyerinya mudah-mudahan bisa terbantu. Nah, ini alatnya, jadi dia berbeda dengan laser yang sebelumnya. Dia memang biasanya pengerjaannya harus masuk ke kamar tindakan atau kamar operasi di mana pasien berbaring dan matanya akan dibuka dengan alat khusus. Kemudian laser akan diaplikasikan dengan probe ini yang seperti digambar ya, dan probe-nya ini mungkin kayak bolpen gitu bentuknya, ditempel di area sekitar lingkaran hitam mata sih, di bagian sklera ya, di bagian konjungtivanya. Nah, ini menggunakan laser tersebut, lasernya nanti terhubung dengan suatu alat yang memberikan aliran laser tersebut. Nah, kadang-kadang bisa memberikan rasa sakit. Biasanya mungkin pasien-pasien kadang-kadang berbeda ambang rasa sakitnya, ada yang lebih nggak tahan sakit. Nah, kalau demikian kita perlu tambahan bius selain tetes adalah bius suntik ya. Jadi kita suntikkan di sekeliling mata, mungkin biasanya sih satu suntikan saja untuk memasukkan obat biusnya di belakang bola mata untuk mengurangi rasa sakit. Tetapi sama, ini tidak ada sayatan di matanya karena hanya ditempelkan probe yang mengalirkan laser, jadi minimal resiko infeksi perdarahan seperti kalau kita melakukan bedah pisau. Jadi ini tindakannya kira-kira begini. Ini lasernya sudah jalan di probe-nya dan probe-nya kemudian seperti seperti melukis dokternya di area yang merupakan posisi badan siliar tempat produksi airnya. Ya. Jadi energi yang mengalir di probe tersebut istilahnya dipotong-potong, jadi sepotong-sepotong, jadi tidak continuous sepanjang dia bersentuhan dengan mata. Nah, hal ini baik karena jadinya energi panas yang tersalurkan juga lebih minimal dan mengurangi komplikasi radang yang terlalu hebat ya. Oke, pasca tindakan sama sebetulnya biasanya diberikan obat tetes topikal, obat tetes steroid selama 1 minggu sampai 2 minggu ya, dengan dosis tergantung kita mengaplikasikannya seberapa banyak. Kalau memang sedikit saja mungkin 3 atau 4 kali sehari cukup. Apabila berat sekali radangnya bisa juga ditambahkan obat injeksi steroid pasca tindakan. Nah, komplikasinya karena tadi saya bilang mungkin energi lasernya agak lebih banyak, bisa menimbulkan rasa sakit, bisa menimbulkan radang hebat, jadi bisa terjadi radang di dalam bola mata atau istilah kedokterannya uveitis, kemudian peningkatan tekanan intraokular yang lebih tinggi dibandingin laser-laser lainnya, kemudian ada risiko perdarahan di dalam mata yang mungkin ringan sampai sedang ya. Progresivitas katarak juga dilaporkan pernah terjadi pada pasien yang di laser sikloablasi ini. Perdarahan vitreus, wah ini sih terlalu teknis-teknis ya, tetapi memang agak lebih berat-berat dibandingin laser yang iridotomi iridoplasti sebelumnya. Nah, jadi secara umum mungkin pesan saya adalah memang tadi kalau mau disambungkan dengan diskusi dari Dr. Mita, Dr. Ardiela, penegakan diagnosis glaukoma ini penting sekali dan secepat mungkin untuk menentukan kita mau mengobatinya dengan apa, ya, apakah pengobatan obat atau laser. Dan laser ini merupakan prosedur yang non-invasif atau tidak membuat perlukaan, sehingga efek sampingnya minimal dengan angka kesuksesan untuk menurunkan tekanan intraokular, tekanan bola mata yang cukup tinggi. Follow up lanjutan diperlukan sekali untuk mengevaluasi kondisi tekanan pasca dilakukan terapi laser. Mungkin itu saja Dr. Hisar, maaf kalau kepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Tria atas paparannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kita sudah masuk di penghujung daripada acara kita pada hari ini. Ada pembicara terakhir, nanti Dr. Firna akan memaparkan, tapi sedikit saya mau recheck dulu. Jadi ini saya sudah merangkum kurang lebih 11 pertanyaan, jadi banyak sekali pertanyaannya, mungkin karena ada hadiah menarik ya, jadi cukup banyak pertanyaannya. Dan Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau bisa dihindarkan pertanyaan yang sifatnya konsultasi ya, karena ini bukan telekonsultasi. Jika Bapak Ibu ingin berkonsultasi, konsultasi yang sifatnya personal terkait dengan kondisi medis yang Bapak Ibu alami, silakan datang, melihat jadwal di aplikasi RSCM-ku, bisa
bertemu dengan salah satu dari keempat ahli glaukoma kami. Ya, berikutnya kita akan berbicara tentang pembedahan pada glaukoma yang akan dipaparkan oleh Dr. Firna Dwi Oktariana, spesialis mata konsultan. Tapi saya mau sampaikan dulu sebelum beliau memaparkan bahwa ada fakta menarik yang mungkin agak sedikit membagongkan kalau kata bahasa sehari-hari ya, bahwa beban ekonomi karena glaukoma ini, menurut laporan di tahun 2016 saya dapatkan sebuah jurnal bahwa di Amerika itu beban Amerika karena glaukoma itu mencapai 2,5 miliar dolar per tahunnya. Dan angka di dunia itu pada tahun 2020 diperkirakan sudah mendekati hampir 80 juta penderita glaukoma. Dan syukurnya alhamdulillah adalah salah satu solusi yang ditawarkan oleh pembicara kita berikutnya ini adalah beliau berhasil mematenkan dan menciptakan implan, salah satu alat yang digunakan dalam penata laksana glaukoma yang disebut dengan Firna Glaukoma Implan. Dan luar biasa sekali, ada putra bangsa yang berperan aktif dan studi terhadap alat yang dipatenkan beliau ini juga sudah banyak dan tingkat keamanan cukup baik dan memberikan respon yang cukup baik. Jadi tanpa berlama-lama, waktu dan tempat saya persilakan pada Dr. Firna. Terima kasih banyak Dr. Hista atas perkenalannya. Baik, saya akan share screen-nya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Saya berusaha menyampaikannya sesingkat mungkin karena mungkin sudah mulai bosan juga ya mendengarkan topik glaukoma yang cukup panjang. Jadi saya akan menyampaikan tentang terapi pembedahan pada glaukoma. Kita tahu bahwa untuk pembedahan ini umumnya menjadi pilihan akhir dari tata laksana glaukoma, kecuali pada glaukoma, kasus glaukoma tertutup dan beberapa jenis glaukoma sih ada sebenarnya yang lainnya. Nah, jenis terapi pembedahan pada glaukoma ada operasi katarak, ini biasanya khusus untuk glaukoma sudut tertutup. Kemudian ada pembuatan lubang atau iridektomi untuk glaukoma sudut tertutup, juga bisa karena glaukoma peradangan atau pada glaukoma berpigmen. Iridektomi ini merupakan salah satu alternatif dari laser iridotomi yang tadi dijelaskan oleh Dr. Astrianda. Kemudian yang ketiga yaitu operasi pembuatan saluran atau trabekulektomi. Dan yang keempat, operasi pemasangan implan atau implan glaukoma ya, dengan juga ada minimally invasive glaukoma surgery. Tapi memang untuk pembahasan mix ini tidak saya ceritakan gitu ya pada topik kali ini. Indikasi pembedahan. Jadi kapan sih kita harus melakukan tindakan operasi pada glaukoma? Yang pertama adalah apabila tidak terkontrol dengan obat-obatan maksimal yang dapat ditoleransi oleh pasien. Jadi misalnya ada obat-obat, pasien sudah menggunakan obat cukup banyak dan kemudian tidak terkontrol, tetap tidak terkontrol, maka kita menganjurkan untuk melakukan tindakan operasi. Kemudian yang kedua tidak terkontrol dengan laser atau pilihan tindakan sebelumnya. Jadi apabila tekanan bola mata tidak terkontrol dengan laser atau tindakan yang sudah direncanakan sebelumnya. Yang ketiga, pasien tinggal di luar daerah sehingga sulit untuk melakukan kontrol yang teratur karena memang glaukoma yang diterapi dengan obat-obatan memerlukan kontrol yang memang harus lebih teratur, lebih disiplin. Sehingga kita memang akhirnya harus melakukan hal-hal ini. Kemudian yang keempat adalah jenis glaukoma tertentu yang memerlukan terapi pembedahan sebagai tata laksana awal. Yang pertama tentang operasi katarak, biasa diindikasikan untuk glaukoma sudut tertutup yang diperberat oleh kondisi pembengkakan lensa, baik itu yang imatur maupun matur. Jadi kalau yang imatur seperti ini ya, kondisi lensanya, sementara kalau yang matur, lensanya seperti ini. Jadi kita bisa lihat ya warna katarak di tengah-tengah ini, keruhan lensa. Kemudian jenis operasi katarak ada manual, yaitu teknik yang sudah jarang digunakan. Dan sekarang kita sudah beralih ke teknik vakoemulsifikasi dengan menggunakan mesin dan dilakukan tindakan implantasi lensa tanam. Tindakan operasi ini saya ingin menggambarkan, mencontohkan, mudah-mudahan tidak terlalu mengerikan gitu ya videonya. Jadi memang kita lakukan insisi kecil gitu ya, lalu kemudian kita melakukan membuka sedikit gitu bagian penutup lensanya. Setelah lensa penutup lensa ini kita buka, baru kemudian kita menggunakan mesin untuk membersihkannya. Kemudian setelah kita menggunakan mesin, kita bersihkan seluruh katarak yang ada di mata pasien, baru terakhir nanti kita akan melakukan pemasangan lensa tanam
Dengan pemasangan lensa tanam ini, seperti yang saya sampaikan, menggunakan lensa lipat, dan operasi katarak ini sangat cepat, biasanya hanya sekitar 15 menit sampai 30 menit paling lama, dan pasien sudah bisa beraktivitas dengan baik dalam mungkin sekitar 3-4 hari kemudian, 2-3 hari kemudian. Kemudian yang kedua, pembuatan lubang atau iridektomi yang merupakan tadi laser alternatif laser iridotomi yang sudah dijelaskan seperti ini. Maaf, ini videonya memang sudah lama sekali. Saya buat beberapa tahun yang lalu waktu belum ada RSCM Kirana. Jadi tindakannya itu sangat sederhana. Jadi kita hanya melakukan dengan obat tetes tetes anestesi topikal, kemudian kita melakukan insisi dengan ukuran yang sangat kecil, lalu kita menggunting bagian iris ini gitu ya, sedikit saja, dan operasi ini sangat cepat, mungkin hanya sekitar 5-10 menit sudah selesai, dan tujuannya adalah untuk mencegah agar tidak terjadi penutupan yang permanen di pupil. Jadi dia memang mengatasi relatif pupillary block. Gambaran orang yang sudah mengalami iridektomi seperti ini. Jadi akan ada lubang di bagian coklat mata ini. Ini pada kasus glaukoma sekunder yang mengalami peradangan kronis dan dilakukan iridektomi. Kemudian yang berikutnya operasi pembuatan saluran atau trabekulektomi. Saya ingin tampilkan sedikit dulu skemanya. Jadi trabekulektomi itu prinsipnya adalah karena pada glaukoma terjadi hambatan aliran dalam bola mata, maka kita membuat saluran yang membuat aliran ini akan keluar dari dalam bola mata kita, dan harapannya dengan keluarnya aliran ini maka tekanan bola mata akan turun. Jadi tujuan dari operasi trabekulektomi adalah untuk mengalirkan cairan dari bola mata yang tertahan dalam bola mata untuk kemudian dia keluar dan akhirnya akan tampak seperti ini gitu. Jadi di pasien-pasien pasca operasi trabekulektomi akan terlihat adanya seperti bleb. Bleb itu ada penumpukan cairan gitu. Nanti tempat penumpukan cairan ini akan diserap oleh badan kita gitu. Jadi tidak usah khawatir gitu ya bahwa akan ada pembengkakan yang luar biasa, tidak gitu. Nanti dia akan diserap oleh badan kita juga gitu sebenarnya cairan tersebut. Operasinya biasanya berkisar antara 30 menit sampai sekitar 45 menit ya, dengan melakukan tekniknya teknik manual, maksudnya anestesi lokal. Jadi kita lakukan injeksi biasanya di bagian mata. Jangan khawatir, tidak akan sakit gitu ya, biasanya sih ya. Dan kemudian kita akan melakukan insisi, dan dengan insisi ini kita akan membuka semacam lapisan dalam bola mata di luar mata kita ini akan dibuat lapisannya. Kemudian setelah dibuat lapisan, maka kita akan membuat lubang yang nanti menghubungkan bagian dalam mata kita dengan bagian luar mata kita. Sebenarnya video-video ini banyak ya di YouTube kalau ibu bapak sekalian mau lihat gitu ya. Kemudian setelah nanti dibuat lubangnya dan kemudian dilakukan seperti ini, nanti dibuat lubangnya yang menghubungkan antara bagian dalam bola mata kita dengan bagian di daerah subkonjungtiva seperti ini. Kita buat lubangnya dan kemudian nanti akan ada aliran dari arah dalam ini ke arah luar. Dan kemudian setelah dibuat lubang seperti ini, baru kita akan kemudian tutup bola matanya, daerah yang terbuka ini dengan jahitan yang sangat halus, dan terakhir dia akan tertutup seperti ini nanti ya di akhirnya tuh. Jadi akan rapi sekali, tidak akan terlihat luka insisinya. Ini operasi trabekulektomi atau pembuatan saluran. Kemudian yang berikutnya adalah operasi pemasangan implan. Operasi pemasangan implan pun nanti akan terbentuk semacam pencembungan gitu di daerah konjungtiva kita, daerah selaput luar mata kita itu ya. Dan kemudian nanti kita akan bisa lihat ini operasi implannya menggunakan implan yang saya patenkan. Jadi nanti operasinya kisarannya sekitar 35 menit sampai 1 jam, tergantung nanti tingkat kesulitan dan kemudian juga masalah yang ada pada pasien gitu ya. Tapi juga sama, nanti hasilnya akan tertutup seperti ini. Jadi tidak usah khawatir gitu ya pasien-pasien yang menjalani operasi entah itu trabekulektomi atau operasi pemasangan implan. Pertanyaan yang paling sering adalah, dok, apakah akan terasa mengganjal? Ya awal-awal terasa mengganjal, tapi itu lebih karena jahitan. Namun setelah nanti selesai operasi, follow up-nya tidak akan ada keluhan yang demikian lagi.
Nah, ini untuk implan glaukoma, gambarannya akan tampak seperti ini skematiknya ya. Jadi akan ada selang yang menghubungkan antara daerah di luar bola mata kita ini, tapi dia ada di bawah selaput mata kita. Kemudian dia akan selang menghubungkan daerah dalam mata kita ke luar bola mata. Namun ini jangan khawatir, seperti yang saya sudah sampaikan, dia akan terkumpul di sini sementara, kemudian nanti akan diserap oleh tubuh kita. Tampilannya kalau sudah lama ya, ini pasien yang sudah cukup lama menjalani operasi glaukoma implan, kita hanya akan melihat selang kecil gitu ya di sini. Kemudian ini lubang bekas operasi sebelumnya ya, iridektomi atau trabekulektomi mungkin. Dan ini kondisi yang akan kita lihat. Namun jangan khawatir, seperti yang tadi sudah sampaikan ya, tidak akan ada gambaran atau tidak akan rasa mengganjal terus-menerus, tidak biasanya. Hanya setelah operasi, setelah mata itu beradaptasi, kemudian setelah jahitan itu hilang. Nah, yang paling penting diperhatikan justru saya sebenarnya ingin menyampaikan di sini tata laksana pasca operasi. Justru yang paling penting dan sangat penting diperhatikan adalah tata laksana pasca operasi. Karena operasi itu tidak menyelesaikan segalanya. Keberhasilan operasi ditentukan dari tata laksana pasca operasi yang benar. Jadi biasanya nanti akan diberikan obat-obatan, baik itu anti radang atau antibiotik, yang sesuai dengan kondisi masing-masing pasien, dan frekuensi serta dosis pemberian obat-obat tersebut akan sangat menentukan keberhasilan jangka panjang. Oleh karena itu kita harus memperhatikan dengan benar, misalnya pemakaian obat di hari pertama barangkali tiap 2 jam atau tiap 3 jam. Kemudian nanti akan makin berkurang perlahan-perlahan gitu ya, perlahan akan makin berkurang tergantung dari kondisi mata pasien. Apakah dia matanya merah atau masih ada peradangan berat atau tidak. Apabila peradangannya sudah membaik, biasanya secara bertahap dosis obat anti radang dan dosis antibiotik ini akan diturunkan. Namun harus diingat khusus untuk operasi glaukoma implan biasanya akan diberikan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Kemudian yang harus diperhatikan juga adalah higienis dan perawatan mata pasca operasi. Jadi misalnya kalau dikatakan jangan kena air, tidak boleh dikucek-kucek, tidak boleh misalnya mengedan gitu ya. Itu dengan harapan supaya perawatan mata ini akan memberikan hasil yang maksimal dan ibu bapak semua nanti akan mendapatkan hasil operasi yang baik. Jadi memang ada pantangan-pantangan, aturan-aturan yang kita akan lakukan. Makanya saya sampaikan ada do's and don'ts-nya. Jadi ada yang harus dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan. Misalnya kalau yang dilakukan adalah mengenai frekuensi pengobatan, kemudian disiplin dalam pengobatan, tidak boleh misalnya disuruhnya tiap 3 jam, tapi dikasihnya ternyata hanya 3 kali sehari, dan tidak bisa. Gitu. Tidak akan bisa mencapai hasil operasi yang maksimal. Makanya kadang-kadang ada pasien yang bertanya, "Dok, kok matanya masih merah?" Nah, jangan-jangan karena penggunaan obatnya memang tidak benar selama perawatan pasca operasi. Kemudian yang tadi don'ts itu juga gitu. Misalnya ada ternyata pasien akhirnya setelah operasi, dia mengalami infeksi. Ternyata setelah ditelusuri, dia tidak menggunakan obat dengan benar, atau juga bahkan ada yang sudah kena air sebelum waktunya gitu. Padahal kita tahu matanya sudah habis dioperasi itu tidak boleh kena air dalam jangka waktu tertentu. Dan ini nanti akan disampaikan oleh dokter mata biasanya pasca operasi atau pasca tindakan. Dan dengan ini semua diharapkan terapi pembedahan itu akan bisa memberikan hasil yang maksimal dan juga bermanfaat untuk jangka panjang pasien. Kadang-kadang akhirnya tidak bermanfaat untuk jangka panjang. Kenapa gitu? Karena dia mengalami perlengketan atau penutupan sebelum waktunya. Kesimpulan, jadi terdapat beragam terapi pembedahan glaukoma tergantung dari jenis-jenis glaukoma. Ada operasi katarak, tadi sudah saya tampilkan videonya. Kemudian ada iridektomi, ada trabekulektomi, ada implan glaukoma. Dan kemudian juga tata laksana pasca operasi ini justru yang sangat penting. Berbeda dengan operasi katarak, mungkin operasi apa lagi ya. Tapi kalau operasi glaukoma itu sangat-sangat memerlukan pemahaman untuk penanganan pasca operasi yang benar. Karena kalau tidak, maka operasi itu akan gagal gitu ya. Pasien menyebutnya mungkin gagal ya. Gagal itu artinya tekanan bola mata tidak terkontrol. Kan tujuan operasinya untuk mengontrol tekanan bola mata. Tapi dengan dengan tindakan perawatan yang tidak benar gitu, akhirnya hasil operasi tidak mencapai seperti yang kita harapkan. Barangkali ini yang saya bisa sampaikan, singkat saja, mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Yakinlah semua penyakit itu ada obatnya, dan pasti akan sembuh dengan izin Allah, insya Allah. Baik, saya pikir sekian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Dr. Firna atas paparannya. Singkat, jelas, padat, luar biasa.
Jadi sekarang mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya minta kepada para narasumber untuk mengaktifkan kamera supaya kami bisa spotlight. Ya, kita akan spotlight para narasumber kita. Ini kayaknya cuma saya yang yang ganteng, yang lainnya cakep-cakep, cantik-cantik semua, luar biasa. Jadi ini Sri Kandi glaukomanya RSCM Kirana ya Bapak Ibu sekalian. Jadi udah ya gimana nggak sembuh gitu pasiennya ya di yang melayaninya tuh yang menanganinya dokter-dokter yang sungguh luar biasa lemah lembut gitu ya. Semoga semua bermanfaat. Selain paparan hari ini juga pengobatan pasien-pasien juga memberikan hasil yang terbaik bagi para pasien. Nah, karena saya mencatat hampir 12 pertanyaan dan sebagian besar sudah ditanyakan. Jadi mungkin kepada para dokter saya mau ini dulu ya, mungkin ada beberapa poin dari yang pertama-tama tadi. Nanti silakan berbagi siapa yang menjawabnya. Saya mulai 4 pertanyaan dulu ya dok ya. Jadi yang pertama tadi saya rangkum di awal, apakah ada hubungan antara pengobatan steroid dengan glaukoma? Kemudian poin kedua, apakah glaukoma bisa nyebrang ke mata sebelahnya? Lalu kemudian glaukoma itu apakah dapat mengakibatkan kebutaan total? Bila ya, bagaimana cara mencegahnya dan bagaimana cara mempertahankan penglihatan tersisa apabila seseorang telah mengalami glaukoma? Kemudian yang terakhir, pertanyaan keempatnya adalah bagaimana mendeteksi glaukoma pada bayi atau anak? Nah, itu ada 4 pertanyaan. Monggo silakan. Kira-kira mungkin saya bisa dibantu Dokter Mita. Kira-kira bagaimana Dokter Mita pengaturannya? Baik. Mungkin saya jawab yang pertama aja terkait tadi steroid ya. Ya, Dokter steroid Mita? betul. Oh ya, oke. Baik. Jadi tadi mungkin ada yang bertanya kalau kebetulan yang bertanya menggunakan steroid ya. Penggunaan steroid itu memang kan cukup banyak pada berbagai macam penyakit. Memang bukan berarti tidak boleh sama sekali seseorang itu menggunakan steroid ya, walaupun tadi sudah dijelaskan bahwa dia adalah salah satu faktor resiko glaukoma, tapi memang kan tentunya ada penyakit-penyakit tertentu atau kondisi-kondisi tertentu di mana seseorang itu memang harus gitu ya menggunakan steroid. Dan memang respon setiap orang terhadap steroid itu seberapa besar resiko dia terhadap efek samping steroid itu memang berbeda-beda. Jadi ada yang memang rentan, kalau pakai steroid tekanannya naik, ada juga mungkin orang lain tidak. Artinya adalah sebetulnya memang dalam penggunaan steroid itu sebaiknya selalu dalam pemantauan. Satu, penggunaannya itu dipantau oleh dokter yang memberikan steroid. Kedua, sebaiknya memang dipantau juga oleh dokter mata, begitu ya. Jadi kita bisa sesuaikan. Mungkin steroidnya tetap diberikan, tapi dapat obat glaukoma juga, obat tetes seperti yang tadi dokter Della mungkin jelaskan, begitu ya. Atau nanti ketika steroidnya dosisnya sudah bisa turun, mungkin kita pantau tekanan bola matanya sudah semakin baik, tidak perlu obat lagi. Itu mungkin dilakukan seperti itu. Sebenarnya yang nanti akan menentukan itu adalah dokter ya, dokter yang memberikan steroid dan dokter matanya juga. Jadi yang penting adalah kontrol gitu ya, datang dan dipantau kondisi matanya. Begitu. Ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Ya, cukup jelas ya Dokter Mintanya. Jadi walaupun memang disarankan menggunakan steroid, memang mungkin saja ada kaitan langsung dengan steroid, tapi tetap harus dipantau oleh si dokter pemberi obatnya supaya tekanan bola mata juga terpantau dan tidak mengakibatkan glaukoma lebih lanjut. Mungkin untuk pertanyaan yang terkait dengan kalau glaukoma itu bisa ke sebelah atau tidak dan bagaimana mencegahnya menjadi lebih buruk, mungkin Dokter Diela bisa bantu menjawab, Dokter Diela. Oke, baik. Ya, terima kasih Dokter Hisar. Jadi pada dasarnya sebenarnya bukan menyeberang ya penyakit glaukoma itu. Jadi kalau memang dia ada genetik atau potensi mengidap glaukoma, jadi sebenarnya memang sudah ada potensinya di dua mata tersebut. Tapi mungkin bisa berbeda tingkat keparahannya. Jadi mungkin mata sebelahnya jauh lebih parah, yang sebelahnya masih sangat dini ya, masih sangat ringan. Jadi terkesannya seperti menyeberang, padahal sebenarnya bukan. Jadi memang sudah di dua mata gitu, tapi berbeda tingkat keparahannya. Itu untuk yang menyeberangnya ya. Lalu pertanyaan yang berikutnya, bagaimana cara mencegah supaya tidak lebih parah ya, Dokter Isar ya? Ya, betul. Bagaimana Dok kira-kira Dok? Jadi kalau sudah memang terkena penyakit glaukoma, yang satu-satunya yang bisa kita kontrol adalah tekanan bola mata.
Nah, untuk yang lain-lainnya, misalnya untuk bagaimana syaraf itu rentan atau tidaknya menjadi lebih mudah rusak, itu memang sampai saat ini belum bisa kita ubah ya. Jadi yang bisa kita manipulasi itu hanyalah tekanan bola mata. Nah, dengan tekanan bola mata ini kita ada target tertentu, dan ini setiap kondisi bisa berbeda. Kalau penyakit glaukomanya masih ringan, target tekanan kita biasanya tidak terlalu rendah. Nah, kalau penyakit glaukomanya semakin parah atau semakin sudah misalnya lapang pandangnya udah sangat sempit, nah itu tekanan bola matanya harus lebih rendah lagi. Jadi ada target tekanan dan itu dikondisikan tergantung bagaimana tingkat keparahan glaukoma yang diidap oleh pasien. Nah, jadi tekanan bola mata itu yang kita jaga supaya terkontrol. Bisa dengan dengan obat-obatan. Jadi obat-obatan itu penting sekali, bukan berarti kita itu tergantung ya dengan obat-obatan, bukan tergantung, tapi dengan obat-obatan itu membantu kita mengontrol tekanan bola mata. Nah, selain obat-obatan, jika dengan obat-obatan tekanan bola mata ternyata masih belum bisa mencapai target ya, jadi belum mencapai target tertentu, ini kita biasanya kita bisa dengan obat-obatannya kita kombinasi ya tadi, jadi bukan hanya satu, tadi kan ada beberapa macam, jadi bisa beberapa macam obat, bahkan dengan obat minum. Nah, kalau masih belum juga mencapai target, nah kita beralih ke tindakan, bisa berupa laser atau operasi, nanti itu tergantung dari glaukomanya itu macamnya seperti apa, atau kelainannya seperti apa gitu ya, dan tekanannya seberapa tinggi. Nah, itu nanti tergantung. Nah, jadi memang kuncinya adalah tekanan bola matanya harus terkontrol dan harus rajin kontrol karena misalnya sudah terkontrol saat ini, belum tentu nanti kalau dia merasa misalnya udah bagus nih, terus nggak kontrol-kontrol sampai 5 tahun. Nah, jangan-jangan selama 5 tahun ini eh, tekanan bola matanya ternyata nggak selalu dalam target. Nah, itu bisa menyebabkan bertambah parah gitu. Mungkin itu ya Dokter Hisar jawabannya. Ya, terima kasih Dokter Della. Jadi artinya memang kalau Hmm. kita sudah terdiagnosis glaukoma itu kita harus kerjasama. Dokternya memantau, ya pasiennya juga rajin kontrol dan tertib pemberian obatnya, menggunakan obatnya. Oke, untuk dua pertanyaan yang tadi ya ada lagi glaukoma mengakibatkan kebutaan total. Tadi sudah ya kayaknya ya. Oke, sorry. Deteksi glaukoma pada bayi atau anak. Nah ini mungkin antara Dokter Firna atau Dokter Tria nih. Bagaimana caranya mendeteksi glaukoma pada bayi atau anak? Siapa ya Dokter Firna? Mungkin saya coba dulu ya. Silakan. Ya, jadi mendeteksi glaukoma pada anak. Ya, jadi betul sekali memang anak-anak sebetulnya glaukoma ini bisa terjadi pada segala usia. Pada anak-anak tidak terkecuali, tetapi cukup sedikit ya porsinya dibandingkan dengan glaukoma yang terjadi pada dewasa atau lanjut usia. Cara mendeteksi glaukoma, nah kalau memang tipe glaukomanya ini adalah suatu kongenital atau penyakit bawaan dari lahir atau yang kita sebut sebagai glaukoma kongenital primer, ini gejala awalnya bisa jadi diamati oleh orang tua anak si bayi ini mempunyai mata yang besar, artinya hitam-hitam matanya ini hampir di seluruh permukaan matanya itu didominasi oleh si hitam-hitam mata. Nah ini kemungkinan matanya membesar. Kemudian biasanya anaknya bisa juga ada memicing-micingkan mata ya seperti kayak kesilauan dan berair. Nah itu mungkin gejala-gejala yang bisa didapatkan kalau si bayi ini ada glaukomanya. Namun tidak selalu klasik harus begitu juga, tetapi itu biasanya terjadi seperti itu. Nah, cara mengetahui secara dini ya tentunya kalau memang kebetulan ada gejala-gejala tersebut ya sebaiknya segera dibawa ke dokter mata untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya juga kurang lebih sama seperti penyakit glaukoma di dewasa. Kita cek tekanan bola matanya, kemudian kita juga lihat bagian syaraf matanya. Nah, namun ya pada bayi mungkin agak lebih sulit ya kita memeriksakan di setting praktek sehari-hari karena mengingat dia masih sangat bayi, masih sangat aktif bergerak, tidak bisa kita minta diam pada posisi tertentu untuk kita lihat dan sebagainya. Memang biasanya akan diikuti oleh perencanaan evaluasi yang dibius. Nah, ini yang mungkin mesti diketahui bahwa hal ini biasanya kita memang rencanakan demikian
Dan pada saat pembiusan itu, kalau memang ternyata pasiennya diketahui tekanannya tinggi sekali, sudah ada kerusakan glaukoma di sarafnya, nah bisa jadi sekaligus kita rencanakan tindakan, baik itu operasi ataupun laser bisa juga. Nah biasanya akhirnya dimintakan persetujuannya untuk pemeriksaan dalam bius dengan atau tanpa tindakan. Gitu. Ini sebenarnya untuk menghemat terpaparnya si anak, si bayi dengan obat-obat bius ya. Kita tahu obat-obat bius kan ada efek sampingnya karena sangat obat-obat keras gitu ya. Jadi untuk supaya tidak terjadi double-double gitu pembiusannya ya, kalau memang perlu. Tapi kadang-kadang kalau kita memang bisa melakukan pemeriksaan di setting poliklinik dengan pemeriksaan tekanan dan diketahui tinggi, biasanya juga kita berikan obat tetes juga. Namun seringkali yang terjadi pada anak-anak ini adalah memang membutuhkan pembedahan. Oleh karena sedikit berbeda, biasanya ada kelainan pembentukan bilik mata depannya ya. Jadi ada kerusakan, bukan kerusakan sih, jadi ada perbedaan struktur matanya di dalam yang memang umumnya membutuhkan intervensi bedah gitu. Tapi jadi memang nggak ada cara lain selain memang mesti diperiksakan ya, karena tekanannya tinggi atau tidak hanya dokter mata barangkali yang bisa ngecek gitu ya. Ya. Mungkin sederhananya sih begitu. Mungkin Dokter Firna ada tambahan? Silakan Dokter Firna, ada tambahan dok. Sudah cukup jelas rasanya sama Dokter Tria tadi. Baik dok, kalau begitu. Oke, jadi ini kita sebentar dulu dok ya. Ini karena ada beberapa pertanyaan lain, tapi karena sudah ada 2 nama yang mengangkat tangan, mungkin kita minta untuk yang sudah mengangkat tangan dulu, boleh Dokter Miki, tolong 1 orang di unmute dulu, silakan. Kepada siapa tadi namanya? Ini nggak muncul lagi di layar saya. Siapa tadi yang raise hands? 2 orang. Hana dan Esra. Halo dokter. Ya, halo, dengan siapa nih? Ya, aku Hana dokter. Yang Oke, pertama Hana. kali raise hand terus diturunin lagi. Oh, oke, Mungkin baiklah. Silakan, silakan. Dokter, saya mohon maaf saya nggak bisa buka video ya. Jadi pertanyaan Ya. saya buat 4 narasumber mungkin bisa bantu jawab. Apa hubungannya dry eyes dengan terjadinya glaukoma? Jadi apa yang harus kita atasi karena ada juga dibilang retinanya nih menggendut nih. Dan kebetulan tensi tekanan bola matanya kadang-kadang fluktuasi di antara 21, nggak sampai 22 sih, 21, 20 dan mungkin di bawahnya nanti naik lagi seperti kayak gitu. Yang mesti kita amati seperti apa. Terus kemudian saya tadi tertarik ya dengan Dokter Astrianda ya, yang menyatakan bahwa itu bisa dilakukan laser, yaitu yang dengan iridoplasti dengan iridotomi. Kurang lebih 2 itu yang saya tangkap ya. Dokter, apakah benar laser itu bisa menyembuhkan glaukoma menjadi total kita bisa melihat lagi? Padahal kenyataannya kalau udah namanya glaukoma pasti buta total. Mungkin pertanyaan saya yang 2 mohon dijawab. Terima kasih dokter. Terima kasih Bu Hana. Oke, silakan Dokter Tria yang langsung ditanya dan Dokter Firna mungkin ya tadi ya. Atau pertanyaan langsung dijawab saja dok, karena terkait laser ya dok ya. Ya, monggo dok, silakan dok. Yang laser tadi ya mungkin saya. Yang laser dok, ya betul-betul. Yang laser tadi iridotomi dan iridoplasti. Nah, sebetulnya laser ini tadi seperti saya juga sudah sampaikan ada indikasi tertentu ya, khususnya kalau yang iridotomi dan iridoplasti ini diperuntukkan untuk glaukoma yang tipenya sudut tertutup. Nah, jadi glaukoma ini banyak macamnya. Yang pasti kalau secara bentuk matanya ada yang sudut tertutup dan sudut terbuka, ini terkait dengan area di dalam mata yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan cairan di mata kita sehingga tekanan bola matanya normal gitu ya. Jadi seimbanglah yang diproduksi dengan yang keluar. Nah, kalau iridotomi iridoplasti jadi hanya akan bermanfaat atau akan pada tempatnya jika dilakukan untuk yang sudutnya sempit ini. Jadi dia harus membantu supaya sudutnya ini kebuka, tekanannya turun lagi normal. Namun kalau dia untuk glaukoma yang tipe lain yang tidak ada masalah dengan sudutnya, ya sepertinya tidak banyak bermanfaat ya, nggak akan banyak bedanya. Nah jadi mungkin itu sih prinsipnya, artinya nggak bisa setiap laser itu diperuntukkan untuk semua tipe glaukoma itu tidak bisa begitu, jadi memang harus ada seleksi oleh dokter matanya, ini dia bisa ditambahin laser atau tidak. Nah terus tadi juga mungkin ditanya tentang tadi nggak bisa lihat, apakah bisa lihat lagi dengan laser? Nah mungkin ini jawaban saya, jadi secara umum glaukoma ini
definisinya sebetulnya adalah suatu kerusakan pada syaraf mata, dan syaraf matanya kalau sudah rusak memang tidak bisa kita sembuhkan lagi karena syaraf mata tidak mempunyai daya regenerasi ya. Mungkin sel-sel syaraf ini berbeda dengan sel-sel lain di tubuh kita. Kalau kayak kulit kita sel kulitnya rusak, ada luka dan sebagainya, dia bisa tumbuh lagi, lukanya ketutup. Tetapi syaraf mata tidak mempunyai daya regenerasi seperti itu. Artinya kalau dia udah keburu rusak, kita tidak bisa sembuhkan kembali dan penglihatannya baik kembali. Tapi yang bisa dilakukan adalah mencegah jangan sampai syaraf matanya rusak total begitu. Nah, kenapa sih syaraf mata rusak total? Ya karena tekanan tinggi tadi. Oleh sebab itu, pengobatan glaukoma ini ditujukan untuk nurunin tekanan mata pada mata-mata yang tekanannya tinggi supaya tidak terjadi perburukan dan menjadi buta total. Nah, itu tadi macam-macam cara turunin tekanannya dengan obat, dengan laser, dengan bedah, dan itu sesuai kebutuhan, sesuai dengan indikasinya masing-masing. Umumnya bisa ditentukan oleh dokter mata, tetapi memang tidak ada yang satu treatment, satu pengobatan berlaku untuk semua glaukoma, itu rasanya sih tidak. Makanya disitulah kepentingannya harus dievaluasi, diperiksa secara lengkap oleh dokter matanya. Mungkin kalau yang pertanyaan kedua dari saya itu jawabannya, Dokter Besar. Oke, terima kasih. Semoga jelas ya Bu Hana ya. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama kaitan dry eyes dengan glaukoma. Mungkin antara Dokter Firna, Dokter Diela atau Dokter Mita, silakan Dok. Baik, sebenarnya dry eyes nggak ada kaitan dengan glaukoma ya, tapi memang dry eyes itu biasanya menjadi salah satu hal yang timbul setelah kita menggunakan obat-obat glaukoma. Namun kita tahu bahwa dry eyes itu kan penyakit degeneratif, penyakit yang berhubungan dengan usia. Jadi meskipun kita normal pun, ketika usia kita bertambah, maka kita akan mengalami dry eyes. Itu suatu hal yang memang biasa berjalan. Seperti kalau kita, kan kalau bisa dilihat ya orang tua itu kan kulitnya makin keriput, gitu ya, begitu-gitulah gitu. Jadi memang mengalami proses itu gitu. Dan di mata pun mengalami itu gitu ya, mengalami mengalami pengeringan gitu ya, jadi mengalami dry eye. Sebenarnya saya ingin menjawab yang juga pertanyaan yang keduanya tadi yang terkait dengan tekanan bola mata, Dokter Hisar. Ya, silakan Karena Dok. ada tekanan bola mata yang naik turun. Ini tadi Naik ada turun, beberapa ya. pertanyaan ya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang juga saya lihat Betul. Silakan berhubungan Dokter. dengan itu. Nah, terkait dengan tekanan bola mata, memang saat ini sayangnya memang yang bisa kita lakukan untuk mentata laksana glaukoma adalah dengan mengontrol tekanan bola mata. Harapannya dengan kita mengontrol tekanan bola mata di target yang diharapkan, maka pasien itu bisa mengalami pencegahan atau artinya glaukomanya itu bisa berjalan lebih lambat. Kita memang tidak bisa 100% mencegah, tidak bisa. Lalu ada yang bertanya, Dok, apakah pasti akan buta? Tadi kan banyak sekali pertanyaan seperti Iya, itu. betul. Tidak pasti akan buta gitu ya. Karena kalau kita bisa deteksi di awal, kita bisa kendalikan di awal, kita bisa cegah di awal, mudah-mudahan akan melambat dan mudah-mudahan akhirnya sampai meninggal pun masih bisa melihat. Seperti pasien saya ada satu orang baru kemarin, anaknya datang kepada saya, anaknya juga menderita glaukoma. Ini ada pertanyaan tadi juga, kalau ayah saya glaukoma, anaknya glaukoma, ya begitu gitu. Pasien saya juga begitu gitu. Jadi ayahnya dia mengabarkan ke saya gitu ya, pas dia kontrol dia bilang, "Dok, ayah saya sudah meninggal." Tapi kemudian pertanyaan saya cuma satu, sampai meninggal masih bisa melihat? Masih, Dok. Alhamdulillah dia masih bisa melihat gitu. Jadi artinya jangan khawatir bahwa glaukoma itu buta, tidak gitu ya. Walaupun memang saya ingat sekali ayahnya itu satu matanya sudah tidak melihat. Satu matanya masih bisa ngelihat dan itu kita pertahankan sampai akhir hayatnya. Dan kemudian anaknya juga datang lagi dengan glaukoma dengan kondisi yang sama, satu mata sudah mulai agak terganggu tapi mata sebelahnya masih baik gitu. Jadi artinya jangan khawatir dengan glaukoma ini gitu ya. Kita berusaha semaksimal mungkin meskipun memang tidak ada obat yang mengatakan kita bisa sembuhkan saat ini, tapi kita bisa kendalikan dengan cara tadi mengontrol tekanan bola mata. Mudah-mudahan dengan kita kontrol tekanan bola matanya, harapan kita adalah sampai bertahun-tahun ke depan dia masih bisa mempertahankan penglihatannya. Mungkin itu, Dokter Risa. Ya, setuju Dok. Oke, jadi karena berhubung waktu, mungkin untuk penanya, karena kita sudah lewat setengah jam nih Dokter sekalian dari waktunya, jadi mungkin untuk penanya yang lain, yang mohon maaf bagi yang sudah raise hand, mungkin nanti mohon mungkin bertanyanya boleh diketik, atau bila diketik di chat box, atau bila mungkin seandainya memang memungkinkan pula, boleh mengkontak melalui DM ke
ke Instagram RSCM Kirana Mata. Di sana nanti silakan untuk menyampaikan pertanyaan di sana biar nanti kami teruskan kepada para narasumber. Karena masih ada sekitar 3 pertanyaan lagi terakhir sebelum kita masuk ke ujung dari acara kita. Yang ketiga pertanyaan yang saya mau coba sampaikan di sini kepada para narasumber adalah bagaimana penggunaan obat terus-menerus, apakah bahaya atau tidak? Itu tadi pertanyaan, tapi sebenarnya sebagian besar sudah dijawab sih tadi ya, bahwa mungkin lebih ke arah efek samping kalau pakai obat terus-menerus ada gak dok? Mungkin ini ke dokter Dela kali ya, tadi yang presentasi tentang pengobatan tersebut. Lalu kaitan pola hidup, pertanyaan kedua adalah kaitan pola hidup, genetik, apakah ada langkah preventif, entah nutrisi atau mungkin multivitamin dan lain sebagainya. Mungkin dokter Mita nih bisa memberikan tanggapan terkait ini. Dan terakhir, sorry, tadi ini saya catat sebentar. Oh, sorry, yang terakhir tadi ini yang belum terjawab. Bagaimana dengan laser? Oh, sudah dijawab tadi ya, pertanyaan Ibu Hana tadi sudah terjawab. Sorry, mohon maaf. Jadi tinggal 2 pertanyaan saja terakhir. Silakan Dokter Dela dan Dokter Mita. Oke, baik. Terima kasih, Dr. Isar. Jadi, penggunaan obat yang terus-terusan gitu ya, bahaya atau tidak? Ya. Jadi jawabannya tidak bahaya. Penggunaan obat-obatan ini memang ada indikasinya. Jadi kalau ada indikasi, insya Allah tidak bahaya. Nah, tapi memang harus kontrol rutin karena kita kan belum tahu ya, bisa saja pasien mengalami efek samping seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, beberapa obat memiliki efek samping. Nah, efek samping ini bisa dirasakan pasien dan ini bisa dikomunikasikan saat kontrol. Nah, kalau ringan biasanya sih hanya bersifat sementara, misalnya waktu ditetes pedih, memang beberapa obat seperti itu. Jadi menimbulkan rasa pedih atau menimbulkan mata agak kemerahan. Nah, ini seiring dengan waktu biasanya akan berkurang merahnya ini karena mata akan beradaptasi dan nanti lama-lama tidak merah gitu. Nah, beda kalau memang merah, bengkak gitu ya. Nah, ini mungkin alergi terhadap komponen obat tertentu. Nah, ini memang tidak bisa kita berikan, jadi kita berikan obat lain. Nah, tapi kalau sudah dipastikan pasien tidak ada alergi, nah ini aman kita gunakan sepanjang waktu ya. Tapi yang penting harus kontrol rutin. Jadi dokternya nanti akan melihat, mungkin pasien tidak merasakan, tapi dokter bisa melihat. Misalnya ada efek samping yang ditimbulkan oleh obat itu gitu. Nanti kalau ada emang efek sampingnya, kita akan hentikan dan kita coba obat yang lain gitu. Jadi itu pentingnya kontrol dan ya tidak perlu khawatir penggunaan obat memang harus terus-terusan ya. Kalau memang dari dokter matanya mengatakan terus ya dilanjutkan saja. Justru bahaya kalau kita stop, nanti tekanan bola matanya ternyata tinggi. Nah, ini malah menyebabkan kebutaan. Itu. Sekian Dokter Hisar, mudah-mudahan menjawab ya. Ya. Terima kasih Dokter Dela untuk jawabannya. Silakan Dokter Mita, pertanyaan terakhir tadi terkait dengan langkah-langkah preventif, nutrisi dan sebagainya. Oke, baik. Mungkin tadi terkait dengan faktor resiko ya. Tadi kan ditanyakan gimana tuh kan ada genetiknya udah glaukoma. Atau tadi pola hidup tertentu bisa mencegah atau tidak. Kalau kita lihat tadi faktor resiko glaukoma itu ada yang resikonya bisa kita tekan, ada ya resikonya yang tidak bisa kita ubah ya. Kalau misalnya resiko seperti tadi kencing manis, resiko tekanan darah tinggi, itu bisa diturunkan resiko glaukomanya kalau kencing manisnya terkontrol, darah tingginya terkontrol. Artinya kita menjalankan pola hidup sehat untuk mengontrol faktor-faktor tersebut itu bisa mencegah atau mengurangi resiko glaukoma kita. Tapi kalau misalnya genetik, ya tentunya kita nggak mungkin minta tukar keluarga ya. Tapi yang penting kita dilakukan adalah memang screening sedini mungkin. Tadi sudah disampaikan, bukan berarti kalau keluarga glaukoma itu sudah divonis nantinya akan buta karena glaukoma, tidak. Kalau kita lakukan screening sejak awal, rajin untuk diperiksakan, tadi ada rekomendasi-rekomendasinya, setiap tahun diperiksakan, kalau misalnya ada riwayat keluarga dengan glaukoma, itu bisa saja memang dia menjadi ibaratnya punya bakat glaukoma, tapi tidak terjadi kerusakan di saraf mata. Jadi penglihatannya bisa baik, terus ya kita bisa mengharapkan seperti itu. Jadi mungkin kira-kira seperti itu ya Dokter Isar ya. Ya, oke. Saya belum sempat mencatat, tapi sepertinya Dokter Mita sudah selesai memberikan ininya, paparannya. Jadi terima kasih Dokter Mita, Dokter Dela, Dokter Tria, dan Dokter Firna atas paparannya yang sangat menarik.
Jadi semoga Bapak Ibu sekalian semua yang hadir mendapatkan informasi dan juga mendapatkan pencerahan, dan kemudian mungkin bagi yang sudah mengalami glaukoma semakin bersemangat menjalani pengobatannya, dan bagi yang belum lagi, aduh salah, mohon maaf. Jangan saya mendoakan. Tidak. Bagi yang belum pernah memeriksakan matanya, yuk segera periksa. Jadi bisa datang kalau mau bertemu dengan dokter-dokter Sri Kandi Glaukoma ini, silakan datang ke RSCM Kirana, bisa kunjungi aplikasi RSCM-ku ya dari App Store maupun dari Apple Store, silakan. Tinggal download aplikasinya, bisa menjadwalkan janji temu dengan mereka semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami sudah menentukan pemenangnya. Ya, Dr. Miki dipersiapkan dulu, Dr. Miki. Siap, jangan langsung di-share dulu slide-nya, Dr. Miki. Jadi, bagi penanya terbaik, 3 penanya akan mendapatkan kredit GoPay sejumlah Rp100.000. Prok. Bagi penanya yang benar paling terbaik dan paling aktif dan paling pertanyaannya tuh paling, saya sama Dr. Mita juga, ini kok pertanyaannya kok luar biasa nih pertanyaannya nih. Nah, itu akan mendapatkan voucher GoPay juga Rp100.000 dan gratis pemeriksaan di Poli Eksekutif Citra RSCM Kirana. Jadi dapat transportnya langsung untuk periksa gratis ke RSCM Kirana. Oke, silakan Dr. Miki, siapa saja namanya? Kita mulai dari 3 pemenang GoPay dulu, Dr. Miki, silakan. 3 pemenang voucher GoPay adalah kepada Ana Rudiwati, Hana, dan Nova Rafif Ramadan. Kami ucapkan selamat. Ingat loh, ada expiry date-nya sampai 15 April. Jadi jangan lupa, ini nanti tolong menjapri admin Dr. Miki ya, kepada Ana Rudiwati, Hana, dan Nova Rafif Ramadan. Silakan menjapri melalui chat ke admin Dr. Miki. Ada tulisan di sini admin Dr. Miki, silakan. Mudah-mudahan ini ya, ada GoPay-nya. Kalau nggak ada GoPay ya buat host aja nanti GoPay-nya. Lumayan 300.000. Bercanda Bapak Ibu sekalian ya. Oke, silakan menjapri admin Dr. Miki yang ada di chat box ya, yang dari tadi memberikan pengumuman bagi para partisipan. Dan pemenang utama akan mendapatkan tadi kredit GoPay Rp100.000 dan gratis pemeriksaan adalah kepada siapa, Dr. Miki? Ya, kepada Saudari Asisah Magfira. Selamat, Anda mendapatkan 1 kali pemeriksaan mata gratis di Poli Eksekutif Citra dan kredit GoPay Rp100.000. Dan ingat expiry-nya sampai 15 April ya, jadi sampai bulan depan, sampai hari Jumat bulan depan. Semoga ini bisa bermanfaat. Silakan dimanfaatkan untuk screening ya Mbak Asisah ya. Dan juga sebelum kita menutup, mohon kepada Bapak Ibu sekalian mungkin berkenan untuk mengaktifkan kameranya karena kita mau berfoto bersama terlebih dahulu. Ya, silakan Dr. Miki untuk menghentikan screen-nya. Oke, Dr. Miki silakan memandu pengambilan gambar. Baik, terima kasih Dr. Hisar. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah menghadiri acara pada siang hari ini. Saya undang seluruh hadirin untuk membuka kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Saya ingatkan kembali juga untuk para pemenang yang tadi sudah diumumkan oleh Dr. Hisar agar dapat chat nomornya di chat box langsung ke pribadi saya ya. Ya, silakan Dr. Miki. Ini baru 1 page nih dok, kita tunggu dulu dok. Oh iya, kalau misalnya belum bisa semua tidak apa-apa Dr. Miki, yang ada aja, yang Oke, sudah baik. membuka kamera saja. Silakan. Oke, untuk hari ini hadirin semua boleh diberikan senyuman yang terbaik. Saya mulai foto ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang berikutnya 1, 2, 3. Page berikutnya 1, 2, 3. Page terakhir 1, 2, 3. Ya. Nah, baik, selesai Dr. Hisar. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kepada para pemenang jangan lupa untuk menjapri Dr. Miki admin untuk bisa diproses pemberian hadiahnya. Dan sebagai penutup, benar-benar penutup nih, kali ini benar-benar tutup. Jadi saya bisa rangkumkan bahwa ternyata glaukoma itu memang butuh tata laksana menyeluruh untuk mencegah progresivitasnya. Dan screening itu wajib dilakukan terutama bila sudah ada keluhan ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan yang terakhir adalah
kita membutuhkan kerjasama untuk penata laksanaan glaukoma dari dokter dan pasiennya. Kenapa? Karena ini ibarat lari maraton. Seperti apa yang disampaikan oleh para presentan, para narasumber, dan juga mungkin informasi-informasi yang kami sediakan di laman sosial media Instagram RSCM Kirana Mata. Semoga kiranya kita semua bisa menyuarakan dan bisa berperan aktif seperti dengan tema WGW, World Glaucoma Week 2024 tahun ini, yaitu Bersatu Demi Dunia Bebas Glaukoma. Bapak Ibu sekalian, mari edukasi, berikan pencerahan kepada rekan-rekan sejawat yang lain ataupun saudara-saudara semuanya bahwa glaukoma itu bisa kita cegah dan bisa kita tangani bersama. Akhir kata, saya Dr. Rizal Daniel, spesialis mata, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi. Terima kasih semuanya. Oke, dokter. Aku